Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang bersukacita hari ini, yang percaya bahwa dahsyatnya Tuhan mampu melakukan segala hal yang terbaik dalam kehidupan kita bersama. Sorakan kemuliaan, haleluya, haleluya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita di tempat, sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Yesus. Bersyukur Tuhan buat Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kau Allah yang tidak pernah berubah Tuhan. Yes, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Kau Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord God. Terima kasih Yesus Tuhan. Thank you Lord God. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Dan bersyukur Tuhan buat setiap anugerah dalam kehidupan kami Tuhan. Yes, dan bersyukur Tuhan buat apa yang Kau lakukan dalam kehidupan kami umat-Mu di tempat ini. Hari ini kami datang menyembah-Mu dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Thank you Jesus. Tinggikan dirimu mengatasi mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Thank you God Lord. Thank you Jesus, Jesus. Mari bersama dengan iman nyatakan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran-Ku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, oh mengatasi bumi, tingginya dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, oh mengatasi bumi. And
kebaikan dalam kehidupan kami, Bapa. Yang percaya anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami menghidupkan. Yang percaya anugerah-Mu Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Thank you Jesus, thank you Lord God. We worship you Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus Lord. Yes God. Terima kasih Tuhan. Oh, tinggikan dirimu, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan. Jesus, mengatasi langit. Oh, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Oh, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, thank you Lord, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, hanya kemuliaan-Mu saja. Kemuliaan-Mu Tuhan, oh mengatasi bumi. Dengan sorak-sorai kita buat Tuhan di tempat ini. Serahkan haleluya. Oh Yesus Tuhan. Thank you Jesus God. We worship you alone. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you God. Bersama-sama mari naikkan pujian terbaik di bagi buat raja dan segala raja. Dengan sorak-sorai kita buat Tuhan kita. Thank you Jesus. Thank you Lord God. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu, kedahsyatan-Mu, keajaiban-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord God. Oh Yesus, 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 mengatasi bumi, mengatasi bumi. Dengan suara yang paling mulia sekali buat Tuhan kita tempat ini. Yes, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, oh kedahsyatan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, thank you Jesus.
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang besar. Ya, terima kasih kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Oh, Kau Allah yang dahsyat, Immanuel, kami percaya Tuhan. Oh, thank you Jesus, thank you God. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu kami Yesus. Bersyukur Tuhan Kau Allah yang segera kehidupan kami. Segera mana-mana kasih diri. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Maka jiwaku pun bersuka, maka hatiku pun menyembah. Oh, oh, yes. Thank you Lord. Thank you Jesus, Jesus. Oh, makasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami yang tidak pernah lengkap oleh waktu, yang selalu nyata Tuhan Kau nyatakan di kehidupan kami. Thank you Jesus. Yes. Thank you Lord God. Thank you Jesus Lord God. Oh, Kau dahsyat, Kau mulia, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Yes. Oh, segala kemuliaan buat Raja kami di tempat ini. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Maka jiwa katakan bersama Tuhan. Kau Allah. Oh, maka jiwa sungguh besar. Bersama nyatakan sungguh besar, sungguh besar. Oh, Kau Allah, Kau Allahku Tuhan, maka jiwaku pun. Oh, amin.
sukacita Tuhan karena Kau akan hidup dalam kehidupan kami maupun di tempat ini. Saya Yesus kami memohon Tuhan untuk memuji, menyembah, menari, melompat sebab kami percaya Tuhan ada di tempat itu siap memenuhi sukacita bersama-sama dengan sukacita yang paling meriah, dengan tepuk tangan paling meriah. Silakan haleluya. Amin. Mari bersama-sama teman-teman. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Hey. Thank you Jesus. Besar dari yang kuharapkan. Amin. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman yang beriku kekuatan. Yes. Untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh. Amin. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Yes. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Hey. Thank you Jesus. Amin. Bersama. Kau tak biarkan pencobaan, haleluya, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan. Amin. Semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu. Haleluya. Ku pasti menang. Hey. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorai, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Amin. Bersama menyatakan namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorai, sorak. Amin. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggikan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorai, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja, Raja keagungan. Bersama-sama dengan menyatakan Raja, Raja keagungan. Bersama-sama berikan sorak-sorai yang paling lebar untuk kita bersorakan. Haleluya. Yes, thank you Jesus. Ya, bersama-sama berikan sorak-sorai yang paling lebar. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab denganmu kami berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan yang percaya. Katakan amin. Yes. Amin. Hey. Thank you Jesus. Tak
hidupku, kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Bersama nyatakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, Engkau berkuasa selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, amin, bukan berjalan jadi kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hey, bersama-sama nyatakan, hey, bersama dengan iman. Oh, Kau tuntun langkahku Tuhan, Kau tuntun langkahku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Kaulah Raja, oh, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, amin, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang bersuka-cita sebab Kau Allah yang hidup di depan kami. Bersama-sama menari. Hey, thank you Jesus. Amen. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bersama-sama kita selesai dengan haleluya. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan selesai. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur sepanjang bulan yang lalu Engkau menyertai kami ya Tuhan. Dan hari ini kami boleh memasuki bulan yang baru minggu ini. Kami boleh memasuki bulan Juni, bulan promosi yang supernatural, bulan peninggian yang supernatural. Tuhan terima kasih. Tuhan, kami percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang sanggup meninggikan kami, yang sanggup mengangkat kami, yang sanggup memberkati hidup kami. Tuhan terima kasih. Berkati umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini. Mereka yang sedang berdoa untuk keturunan Ilahi. Mereka yang sedang berdoa untuk pasangan hidup. Umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan rumah tangga dan pernikahan. Umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan ekonomi, pekerjaan, dan karir. Engkau yang memberkati berlimpah-limpah. Khususnya umat-Mu yang sedang berdoa untuk kesembuhan. Ulurkan tangan dari sorga, sembuhkan. Lepaskan yang terikat, sembuhkan yang sakit. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara. Roh Kudus, pimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Gereja Tuhan, kita boleh memasuki bulan yang baru. Bulan Juni, bulan promosi yang super
natural. Gereja Tuhan, kalau Tuhan meninggikan seseorang, Tuhan tidak meninggikan biasa-biasa. Saudaraku, bicara peninggian adalah bicara bagaimana kau dan saya diangkat Tuhan ke derajat yang sangat tinggi. Bagaimana kau dan saya diangkat Tuhan kepada kedudukan yang sangat tinggi. Bukankah 1 Samuel berkata bahwa Tuhan itu mengangkat orang yang paling hina dan diberi kursi kehormatan dan didudukkan di antara para bangsawan. Hari ini kita belajar gereja Tuhan. Tema khotbah di awal bulan ini, peninggian yang supernatural. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Yang pertama, lihat Alkitab saudara, saya berdongko dan saya diberkati Tuhan yang dasar luar biasa. Dalam 1 Samuel 2 ayat 30. Saudaraku, saya berdoa engkau dan saya adalah pribadi yang menghormati Tuhan. Ternyata siapa yang menghormati Tuhan akan ditinggikan oleh Tuhan, akan diangkat oleh Tuhan. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-30. Haleluya. 1 Samuel 2 ayat 30. Amin. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, Tuhan berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. harusnya keluarga Eli dan anaknya Hofni dan Pinehas harus hidup di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. jauhlah hal itu daripadaku. Jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Perhatikan gereja Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Mengapa? Karena Mazmur 75 ayat yang ke-8, Allah adalah hakim. Allah adalah hakim. Jika yang maha tinggi sudah mengambil keputusan, maka tidak ada yang dapat mengubah keputusan Tuhan. Mazmur 75 ayat yang ke-8. Mazmur 75 ayat 8. Amin. Tetapi Allah adalah hakim. Allah itu adalah hakim. Direndahkannya yang satu Tuhan itu merendahkan yang satu. dan ditinggikannya yang lain. Tuhan itu meninggikan yang lain. Sudah gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Eli dan Hofni Pinehas, khususnya kedua anaknya Hofni Pinehas, tidak menghormati Tuhan. Harusnya Hofni dan Pinehas diberi kedudukan yang tinggi oleh Tuhan, diberi kepercayaan oleh Tuhan. Tetapi Hofni dan Pinehas tidak menghormati Tuhan. Alkitab berkata, Hofni Pinehas memandang rendah korban kepada Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 17. Bapak Ibu gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan, jangan memandang rendah korban kepada Tuhan. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-17. 1 Samuel 2 ayat 17. 1 Samuel 2 ayat 17. Dengan demikian, Sangat sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. besarlah dosa orang muda yaitu Hofni dan Pinehas di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Gereja Tuhan, saya berdoa dalam nama Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu engkau dan saya berada, biarlah hari ini engkau dan saya disingkapkan oleh Tuhan, dibukakan oleh Tuhan, bahwa sebagai anak Tuhan, gereja Tuhan jangan pernah memandang rendah korban atau persembahan kepada Tuhan. Kita harus belajar kepada Raja Daud dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 24. Raja Daud sangat menghormati korban, mesbah, persembahan kepada Tuhan. 2 Samuel 24 ayat 24. Haleluya. 2 Samuel 24 ayat 24. Amin. Tetapi kapal-kapal akan datang dari pantai orang Kitim. Saya gereja Tuhan, Alkitab berkata, Daud berkata, aku tidak mau mempersembahkan yang biasa kepada Tuhan. Aku tidak mau persembahan yang gratis kepada Tuhan. Aku ingin membawa yang terbaik kepada Tuhan. 2 Samuel 24 ayat 24. 2 Samuel 24 ayat 24. Amin. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, Berkatalah Raja Daud kepada Arauna, bukan begitu, bukan begitu. melainkan aku mau membelinya daripadamu Aku mau membelinya dari tanganmu. dengan membayar harganya. Aku mau membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Raja Daud berkata, aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Saudaraku gereja Tuhan, ada orang yang tidak menghormati persembahan. Ada Hofni, ada Pinehas, memandang rendah korban kepada Tuhan. Tetapi ada Raja Daud yang sangat menghormati persembahan atau korban kepada Tuhan. Kita melihat dalam perjanjian lama, ada Habel. Habel, persembahannya
korbannya, saudaraku, menyenangkan hati Tuhan. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 4. Sedangkan Kain abangnya, persembahannya ditolak oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mau engkau dan saya tidak menghormati persembahan, tidak menghormati korban kepada Tuhan. Kejadian pasal 4 ayat yang keempat. Kejadian 4 ayat 4. Amin. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, Habel mempersembahkan korban yang terbaik kepada Tuhan. yakni lemak-lemaknya. Amin. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Berapa banyak saudara percaya di dalam nama Yesus Kristus bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan sampai hari ini mengindahkan korban dan persembahan. Itulah sebabnya gereja Tuhan dalam Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Saudaraku, persembahan Habel menyenangkan hati Tuhan, diterima oleh Tuhan. Mengapa? Karena Habel dia mempersembahkan dengan iman. Dan saudaraku, orang yang hidup dengan iman tidak akan mungkin membawa persembahan yang biasa atau kurang persembahan yang tidak patut. Tetapi saudaraku, orang yang hidup dalam iman, bertumbuh dalam iman, akan selalu membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Haleluya. Ibrani 11 ayat yang keempat. Haleluya. Ibrani 11 ayat 4. Amin. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah Karena iman Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, Dengan jalan itu, dia memperoleh kesaksian kepadanya saudaraku, Habel memperoleh kesaksian bahwa dia daripadanya. benar, Bahwa Habel itu benar. karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Gereja Tuhan, berapa banyak saudara percaya bahwa Allah itu berkenan atas persembahan orang-orang yang benar, atas persembahan yang dibawa dengan hati yang tulus, dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan dahsyat dan luar biasa. Bahkan saudaraku, kita belajar kepada Nuh dalam Kejadian 8 ayat 20. Ketika Nuh membawa persembahan, saudaraku, itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Kejadian 8 ayat 20. Amin. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Amin. Diambilnyalah beberapa ekor, Amin. lalu dia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Nuh mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Lanjutkan terus, haleluya. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dari segala binatang yang tidak haram. dan dari segala binatang yang tidak haram. Amin. Diambilnya beberapa ekor, Amin. lalu dia mempersembahkan korban di atas mesbah itu. Nuh mempersembahkan korban di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, Perhatikan gereja Tuhan. Ketika Tuhan mencium korban yang dipersembahkan oleh Nuh, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, berfirmanlah Tuhan di dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, Aku tak akan mengutuk bumi ini karena manusia. sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dengan kata lain, ketika Tuhan mencium korban persembahan Nuh, satu kata, hanya memberkati dan memberkati dan memberkati. Saudara, kita melihat dalam perjanjian baru, ada seorang perempuan yang mengasihi Tuhan. Dia sangat menghormati Tuhan. Dia membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dalam Matius 26 ayat 7 dan 8. Gereja Tuhan, menghormati Tuhan adalah kunci engkau dan saya akan diangkat Tuhan tinggi dengan dahsyat dan luar biasa. Matius pasal 26 ayat 7 dan 8. Haleluya. Matius 26 ayat 7 dan 8. Amin. Datanglah seorang perempuan kepadanya, Ada seorang perempuan datang kepada Yesus. membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Dia membawa yang mahal. Alkitab mengatakan dia tidak membawa yang murah. Dia tidak membawa yang biasa. Dia membawa yang mahal. Bagi Tuhan, lanjutkan terus. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus Perempuan ini membawa minyak itu dan mencurahkannya di atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, Untuk apa pemborosan ini? saudara bisa lihat, ada yang membawa persembahan, tetapi ada yang menganggap itu adalah sebuah pemborosan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Anda dan saya punya pengertian bahwa gereja Tuhan, ketika engkau dan saya membawa persembahan, membawa korban kepada Tuhan, itu bukan sebuah pemborosan, tetapi itu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Maka dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44, Tuhan Yesus memuji ada seorang janda. Walaupun saudaraku janda ini berkekurangan, bukan berarti dia tidak membawa persembahan. Justru Tuhan Yesus memuji janda ini
Kenapa? Karena dia memberi semua yang ada padanya, bahkan apa yang dimilikinya. Markus 12 41 sampai 44. Haleluya. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Amin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang kepada peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Anda lihat, banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ada seorang janda yang miskin membawa 2 peser, itu 1 duit. Lalu dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang dalam peti persembahan. janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya yang datang pada saat itu. Lanjutkan terus, haleluya. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, Saudara, sebab yang lain memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudaraku, ada seorang janda di Sarpat. Saudaraku, besok dia akan mati. Tetapi ketika ada firman yang datang kepadanya untuk belajar memberi, belajar menabur. Saudaraku, janda di Sarpat ini dia belajar untuk membawa yang terbaik. Sehingga tidak heran saudaraku, janda ini mengalami mujizat yang supernatural. Mengalami penyediaan Allah yang supernatural. Roti dalam tempayannya tidak habis, minyak dalam buli-bulinya tidak berkurang. Mengapa? Karena dia, saudaraku gereja Tuhan, membawa yang terbaik. Saudaraku umat yang sangat diberkati Tuhan, tema khotbah bulan ini adalah bulan, haleluya, peninggian yang supernatural. Saudara gereja Tuhan yang pertama, saya berdoa angkat tangan saudara dalam nama Yesus. Biarlah engkau dan saya sebagai anak-anak Tuhan hormati Tuhan. Karena orang yang menghormati Tuhan akan dihormati oleh Tuhan. Tetapi orang yang tidak menghormati Tuhan akan dianggap rendah. Yang pertama. Yang kedua, gereja Tuhan engkau dan saya harus menjadi imam kepercayaan. 1 Samuel 2:35. Biarlah dalam bulan ini Tuhan mendapati Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya. Bahkan engkau dan saya menjadi imam kepercayaan bagi Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 35. 1 Samuel 2 ayat 35. 1 Samuel 2 ayat 35. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan Tuhan berfirman, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan. yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Seorang yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangun baginya keturunan yang teguh setia, Dan aku akan membangun baginya keturunan yang teguh dan setia. sehingga dia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Gereja Tuhan, Tuhan ternyata mencari imam kepercayaan. Dalam 1 Petrus 2:9, saudaraku, engkau dan saya adalah imamat yang rajani. Sebagai imamat yang rajani, Bapak Ibu, saudara dan saya harus bisa dipercaya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat 9. Amin. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Anda dan saya adalah bangsa yang terpilih. imamat yang rajani, Engkau dan saya adalah imamat yang rajani. bangsa yang kudus, Engkau dan saya adalah bangsa yang kudus. umat kepunyaan Allah Umat sendiri, kepunyaan Tuhan sendiri. supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar Supaya engkau dan saya di dalam nama Yesus bulan ini memberitakan perbuatan-perbuatan yang hebat, perbuatan-perbuatan yang besar. dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan Dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. kepada terang yang ajaib. Saudaraku, percayakah saudara? Ketika engkau dan saya dapat dipercaya, maka Bapak Ibu, engkau dan saya akan dipakai Tuhan untuk memberitakan hal-hal yang supernatural, hal-hal yang besar dan luar biasa. Maka dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2, Paulus berkata bahwa Tuhan memberikan kepada Paulus rahasia-rahasia yang luar biasa. Mengapa? Karena Paulus itu dapat dipercaya. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Amin. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Gereja Tuhan, Paulus dipercaya rahasia-rahasia Tuhan, rahasia-rahasia yang supernatural. Mengapa? Ayat yang kedua, Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah yang akhirnya dituntut dari pelayan Tuhan, dari murid-murid Tuhan adalah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. garis bawahi, dapat dipercaya.
Saya berdoa angkat tangan saudaraku gereja Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam nama Yesus. Berdoalah Bapak Ibu, engkau dan saya menjadi jemaat Tuhan, menjadi umat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Gereja Tuhan dalam Kisah Rasul 6 ayat 3-5. Ada orang yang awalnya hanyalah gereja Tuhan, pelayan biasa. Saudaraku, dia dipilih oleh Tuhan untuk melayani janda-janda yang miskin. Artinya saudaraku, haleluya, sesuatu yang biasa. Pilih dari saudaraku dalam Kisah Rasul 6 ayat 3-5. Haleluya. Kisah para Rasul 6 ayat 3-5. Amin. Karena itu saudara-saudara, Gereja Tuhan, saya berdoa dengan saya ada. Karena itu saudara-saudara, amin. pilihlah 7 orang dari antaramu Pilihlah 7 orang dari antara kami, yang terkenal baik, 7 orang yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Amin. Lalu mereka memilih Stefanus, Ada Stefanus seorang yang penuh iman dan roh kudus, yang penuh iman dan roh kudus. dan Filipus, Ada Filipus, Prokorus, Prokorus, Nikanor, Nikanor, Timon, Timon, Parmenas, Parmenas, dan Nikolaus, dan Nikolaus. seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Gereja Tuhan, ada Filipus yang awalnya hanyalah seorang yang dipilih untuk melayani diakonia. Saudaraku, pelayanan meja, melayani janda-janda dan orang-orang yang sangat berkekurangan. Tetapi Filipus adalah orang yang bisa dipercaya. Saudaraku, kabar baiknya orang yang bisa dipercaya, maka dia akan mendapatkan, saudaraku, haleluya, rahasia dari Tuhan. Dia akan mendapatkan, saudaraku, haleluya, kedudukan yang tinggi yang datang dari Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 5-8, dari seorang diaken biasa Tuhan angkat menjadi penginjil kota, sehingga satu kota mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa oleh karena ada Filipus yang dapat dipercaya. Kisah Rasul 8 ayat 5-8. Kisah para Rasul 8 ayat 5-8. Amin. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Haleluya, amin. Lanjutkan terus Kisah Rasul 8 ayat 5-8. Kisah para Rasul 8 ayat 5. Amin. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria Dan Filipus pergi ke salah satu kota di Samaria. dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Filipus memberitakan Mesias Yesus kepada orang-orang yang dari kota itu. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus Orang banyak mendengarkan pemberitaan daripada Filipus. dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, Mereka melihat tanda-tanda yang diadakan oleh Filipus. mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Orang-orang di kota itu, saudaraku, membulatkan hatinya untuk lahir baru, menerima apa yang disampaikan oleh Filipus. Lanjutkan terus lalu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, Dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, sambil berseru dengan suara yang keras. dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Bapak Ibu gereja Tuhan, Filipus dari seorang pelayan meja diangkat oleh Tuhan menjadi penginjil kota, diangkat oleh Tuhan, diberi urapan Tuhan, diberi kuasa Allah. Setan-setan pergi, orang timpang disembuhkan, orang-orang lumpuh berjalan. Saudaraku, Filipus diangkat Tuhan. Bahkan dalam Kisah Rasul 8 ayat 27, dia menjadi penginjil dunia. Wow, bukan hanya di kota itu, tetapi saudaraku, pelayanannya semakin dahsyat dan luar biasa. Kisah Rasul 8 ayat 27-29. Kisah para Rasul 8 ayat 27. Amin. Lalu berangkatlah Filipus. Lalu berangkatlah Filipus. Ada seorang Ethiopia, Ada seorang Ethiopia. seorang Sida-Sida, Ada seorang Sida-Sida. pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ada seorang pembesar. Lanjutkan terus Harun. ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Amin. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang Orang itu sedang dalam perjalanan pulang. dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Pembesar ini duduk di atas keretanya. Lanjutkan terus haleluya. Lalu kata roh kepada Filipus, Lalu kata Roh Kudus kepada Filipus, pergilah ke situ pergilah ke situ. dan dekatilah kereta itu. Bapak Ibu gereja Tuhan, Anda lihat dari seorang pelayan meja diangkat Tuhan menjadi penginjil kota. Dari situ gereja Tuhan diangkat Tuhan menjadi, saudaraku, orang yang bisa melayani seorang pembesar. Bahkan saudaraku, dalam Kisah Rasul 8 ayat 31, dia duduk di, saudaraku, haleluya, di kereta daripada seorang pembesar. Kisah Rasul 8 ayat 31.
Kisah Para Rasul 8 ayat 31. Amin. Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu dia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Pembesar ini meminta Filipus naik dari seorang pelayan meja, naik di kursi, haleluya, kereta kerajaan itu. Kereta pembesar ini. Hal ini membuktikan dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-8 bahwa orang yang paling hina dapat diangkat oleh Tuhan, duduk di antara para pembesar dan diberi kursi kehormatan. 1 Samuel 2 ayat yang ke-8. 1 Samuel 2 ayat 8. Amin. Dia menegakkan orang yang hina dari dalam debu Tuhan itu menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, untuk mendudukan dia di antara para bangsawan. dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Gereja Tuhan Filipus diberi kursi kehormatan dari seorang pelayan meja menjadi penginjil kota, dan saudaraku, bahkan dia dipilih oleh Tuhan untuk membaptis seorang pembesar. Saudaraku, yang ketiga, yang terakhir, gereja Tuhan, dalam Mika, saya berdongko dan saya diberkati Tuhan. Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Apakah yang dituntut Tuhan dari saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan? Saudaraku, apakah yang baik? Apakah yang dituntut Tuhan dari saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan? Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Mika 6 ayat 8. Mika 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Apakah yang sebenarnya Tuhan tuntut dari saya dan saudara? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ini poin yang ketiga. Saudaraku, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Gereja Tuhan, orang-orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan Amsal 11 ayat yang kedua. Amsal 11 ayat yang kedua. Gereja Tuhan, Amsal 11 ayat yang kedua. Saya berdoa dalam nama Yesus dan saya diberkati Tuhan dengan dasar luar biasa. Amsal 11 ayat 2. Amin. Jikalau keangkuhan tiba-tiba juga cemooh. Jikalau keangkuhan tibalah cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Dengan kata lain, gereja Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, waktu engkau dan saya mengambil keputusan menjadi orang yang rendah hati, Tuhan akan memberikan kepandaian, Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan pengetahuan, Tuhan akan memberikan berlimpah-limpah kepada orang-orang yang rendah hati. Bukankah 2 Tawarik 7:14 berkata, pemulihan yang besar akan terjadi. Saudaraku, akan terjadi kebangunan rohani, terjadi pemulihan yang besar ketika Tuhan mendapati kau dan saya merendahkan hati. 2 Tawarik 7:14. Haleluya. 2 Tawarik 7 ayat 14. Amin. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri. Berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, pemulihan yang total akan terjadi. Engkau dan saya akan dipulihkan, diberkati, engkau dan saya akan diangkat Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Waktu Bapak Ibu, engkau dan saya menjadi pribadi yang rendah hati. Maka saudara gereja Tuhan belajar kepada Yohanes Pembaptis. Dia adalah seorang nabi yang terakhir, yang dipilih oleh Tuhan untuk memperkenalkan Yesus. Bahkan dia adalah pribadi yang dipilih langsung oleh Tuhan untuk membaptis Yesus. Tetapi Anda lihat apa yang keluar dari mulut Yohanes. Yohanes 3:30, haleluya. Yohanes pasal yang ketiga 30. Saudara gereja Tuhan, saya berdoa Bapak Ibu, terimalah jubah kerendahan hati. Makin engkau dipakai Tuhan, makin engkau dan saya dipercaya harta benda, makin engkau dan saya diberi kedudukan yang tinggi, jadilah anak-anak Tuhan rendah hati. Yohanes 3:30. Yohanes 3 ayat 30. Amin. Dia harus semakin besar. Yohanes berkata, Yesus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Saudaraku gereja Tuhan, perhatikan dalam Kejadian 41 ayat 16, Yusuf ketika diundang ke istana, Raja Firaun memuji dia. Tetapi Anda lihat apa yang keluar dari mulut Yusuf. Kejadian 41 ayat 16. Haleluya. Kejadian 41 ayat 16. Amin. Yusuf menyahut Firaun. Bukan sekali-kali aku. Melainkan Allah yang juga akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Gereja Tuhan. Bagaimana Yusuf tidak mencuri kemuliaan, tapi dia mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Perhatikan Daniel 2 ayat 26 sampai 28. Daniel juga sama. Gereja Tuhan, Daniel berkata di sorga ada Tuhan yang memberikan arti dari setiap mimpi dan penglihatan. Daniel 2 ayat 26 sampai 28. Haleluya. Daniel 2 ayat 26 sampai 28. Amin. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltesazar, Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya adalah Beltesazar. sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Sanggupkah engkau mengartikan mimpi yang kulihat dan memberikan maknanya kepadaku? Daniel menjawab, Perhatikan jawaban Daniel. katanya kepada raja, Katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, amin. ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Lanjutkan terus, haleluya. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Daniel berkata, di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Saudaraku, yang keempat, Raja Daud. Dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Raja Daud ketika dia membawa persembahan. Saudaraku, Raja Daud adalah orang yang sangat mencintai Tuhan. Tapi perhatikan apa ucapan Raja Daud. 1 Tawarik 29 ayat 14. 1 Tawarik 29 ayat 14. Amin. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, Siapakah aku ini dan siapakah bangsaku? sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sehingga kami bisa memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, Daripadamulah segala-galanya. dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak Ibu, yang Daud persembahkan bukan biasa. Alkitab mengatakan ribuan talenta emas. 1 talenta 32 kilo. Tetapi walaupun Raja Daud bisa membawa yang banyak, saudaraku, tidak ada kesombongan. Yang ada hanyalah kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan. Tundukkan kepala. Saudaraku, terimalah peninggian yang supernatural yang datang dari Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Haleluya. Siapkan roti dan anggur, saya percaya engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, demikianlah Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, "Inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku." Apakah saudara percaya roti tanganmu adalah persekutuan yang tubuh Kristus? Engkau yang percaya makan dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama berkata amin, amin, amin. Haleluya. Ucapkan syukur oleh tubuh Tuhan. Engkau dan saya disembuhkan, dipulihkan, dan dosa kita diampuni. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, "Inilah darahku diperbuat bagi kamu. Perbuat ini peringatan akan aku." Apakah Bapak Ibu percaya bahwa cawan ini persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ucapkan syukur gereja Tuhan. Ucapkan syukur. Mari hormati Tuhan. Haleluya dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu jadilah menjadi orang kepercayaan Tuhan. Jadilah orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, mari jadilah pribadi yang rendah hati. Angkat tangan saudara. Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Bapak terima kasih, saat ini kami akan membawa persembahan kami. Persembahan persepuluhan kami, persembahan syukur kami. Kami boleh memberi karena kami sangat diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, amin. Bapak Ibu mari bawa persembahan saudara. Persembahan persepuluhan, persembahan sulung, persembahan syukur kita menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, ada satu pengumuman yang sangat penting. Gereja Tuhan setiap pagi kita ada doa fajar dan malamnya kita ada misbah malam. Saya mengajak Bapak Ibu, mari setia dalam ibadah misbah malam dan doa fajar. Saya percaya bulan ini menjadi bulan peninggian yang supernatural bagi saya dan saudara. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat tanganmu, pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan engkau kasih karunia, diberkati roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita, yang diberkati berkata, amin, 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 dan shalom, 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 haleluya, amin, amin, haleluya. Engkau